Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus Daurah Parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas Daurah Parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Estimasi kebutuhan dana sebesar Rp1.125.000.000. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, baik, monggo Ummu Hanifah dibantu di nomor 8. Hadis nomor 8. Silakan dibuka ya akhwat. Hadis nomor 8, mari kita baca bersama. Di grup saya bagikan ada foto. Oh ya, yang ke-8. 1, 2, 3. An Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma taraktu ba'di fitnah adarra ala rijali minan nisa. Masyaallah. Siapa yang berkata di sini ya akhwat? Yang berkata Rasulullah. Ya kan? Siapa yang bersabda dalam sebuah hadis, tidak ada fitnah sepeninggalku yang lebih berbahaya bagi laki-laki daripada fitnah wanita? Siapa di sini yang bersabda? Rasulullah. Berarti kalau Rasulullah yang bersabda, kita sebagai umatnya harus beriman. Ya. Tidak boleh ketika misalnya Rasulullah bersabda, tidak ada fitnah sepeninggalku yang lebih berbahaya bagi laki-laki daripada fitnah wanita. Kemudian kita, masa gitu ya. Laki-laki juga fitnah kok gitu ya. Kita masa wanita aja yang buat seperti itu. Berarti benar apa yang disabdakan Rasulullah itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Dan yang namanya wanita itu sejatinya sebenarnya ya wanita itu diciptakan oleh Allah dengan fitrahnya memiliki rasa malu. Nah itu fitrahnya. Wanita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah berikan fitrah untuk tinggal di rumah. Itu juga fitrah wanita. Wanita diberikan fitrah oleh Allah Subhanahu wa taala ya menjadi perhiasan bagi dunia ini. Masya Allah. Tapi perhiasan bagi siapa? Bagi suaminya. Ya bagi orang yang ada di dalam rumahnya. Itu fitrahnya wanita. Coba ibu-ibu lihat dalam surah Al-Imran. Dibuka surah Al-Imrannya. Dibuka ayat 14. Sudah? Baik. Dibaca yuk bareng-bareng yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Yuk kita tadabburi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran. Dan ketahuilah wahai saudariku, janjinya Allah, barang siapa yang datang ke masjid, ke rumahnya Allah, dan di masjid itu tidak ada yang dilakukan kecuali dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Dan juga mentadabburi isi dari ayat-ayat Al-Quran tadi. Maka apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, ya tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang itu banyak malaikat dan kita nggak bisa melihatnya. Tapi yang jelas di dalam masjid ini, di dalam tempat belajar kita ini ada banyak malaikat yang Allah turunkan.
Ya. Jadi kita sedang diliputi oleh malaikat gitu ya, ada malaikat. Yang kedua, barang siapa yang dia datang ke masjid, dibacakan ayat Al-Quran, ditadaburi ayat Al-Qurannya, maka akan Allah berikan ketenangan, as-sakinah. Ya, dan obat untuk mencari ketenangan itu majlis ilmu. Ketenangan, sakinah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah turunkan kasih sayangnya kepada orang-orang yang duduk di masjid, belajar apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang ada dalam hadis, maka Allah akan berikan rahmatnya kepada hamba-hambanya tersebut. Dan terakhir ibu-ibu, orang-orang yang dia datang ke masjid, belajar Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, maka fulanah atau hamba Allah ini akan disebut-sebut namanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Pengen dah kita tuh jadi bintang di hadapan Allah? Pengen kan? Ya. Kalau kita pengen juara di hadapan Allah, bukan juara di hadapan manusia, maka hendaklah kita sering-sering datang ke masjid untuk mempelajari ilmu agama, untuk mempelajari apa-apa yang difirmankan oleh Allah, dan kita tadabburi bersama. Dan sekarang kita yuk tadabburi surah Al-Imran ayat 14. Apa kata Allah? Allah berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat." Dijadikan indah dalam pandangan manusia. Kepada siapa manusia memandang keindahan tersebut? Ya. Hubbus syahawati minan nisa. Cinta terhadap apa yang diinginkannya. Berupa, coba yang disebut oleh Allah pertama apa? Allah loh yang berfirman loh. Ya bukan saya yang berkata, Allah yang berfirman. Kata Allah, firman Allah, manusia itu cenderungnya suka dengan wanita. Berarti wanita ini Allah jadikan sebagai perhiasan dunia. Baru kemudian yang menjadi fitnah dunia itu setelah wanita adalah al-banin. Apa itu al-banin? Anak-anak. Fitrah kan, orang tua yang waras, orang tua yang normal itu pasti akan mencintai anaknya. Tapi ada orang tua yang dia mengaborsi anaknya, orang tua yang ada tak kejadian pernah anaknya tuh dibungkem pakai bantal sampai meninggal tuh loh. Nah, itu artinya orang tuanya udah nggak waras lagi, ya kan? Dia dalam keadaan depresi. Tapi kalau orang tua yang normal, orang tua yang sehat walafiat, maka fitrahnya adalah mencintai anaknya. Jadi antara fitnah dunia itu adalah wanita, anak-anak, dan al-qanatiril muqantarah. Apa al-qanatiril muqantarah? Itu berupa harta benda. Dari apa harta bendanya? Minadz-dzahabi wal fiddah. Awal yang pertama adalah adz-dzahab wal fiddah. Dzahab itu apa, Bu? Emas. Nih, saya mau tanya. Ibu-ibu ada nggak yang suka sama emas? Suka. Semuanya suka ya kan? Ada nggak yang nolak emas? Ibu-ibu yang di luar ada nggak? Kalau saya mau kasih emas ke ibu-ibu, ditolak apa enggak? Enggak, gitu ya. Diterima gitu kan? Iya kan? Wal fiddah, perak. Ya. Perak itu ternyata juga barang yang membuat manusia itu suka. Kalau nggak bisa beli emas, ya biasanya beli perak. Kan yang penting kan kalau perempuan tuh indah gitu ya, menyukai perhiasan ya. Dan nggak semuanya emas. Kalau misalnya nggak punya uang ya sudah beli perak. Perak harganya jauh lebih murah daripada emas. Adz-dzahabi wal fiddati wal khail. Al-khail ini apa? Al-khail ini kuda-kuda pilihan. Dan kuda itu ya akhwat, harganya itu mahal sekali. Dan untuk perawatannya, saking mahalnya kuda, perawatannya 1 bulan bisa sama memberikan makan kepada 1 anak manusia. Ya, saking mahalnya kuda. Ya. Dan biasanya kan mindsetnya kita itu orang kalau punya kuda berarti orang beruang gitu kan, orang kaya. Karena untuk perawatan kuda itu membutuhkan uang banyak. Ya. Al-musawwal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Coba petani, peternak itu kira-kira kalau mereka itu punya unta, itu membuat mereka itu akhirnya terpesona nggak sih dengan unta-unta yang mereka miliki? Atau misalnya janganlah unta di Indonesia, sapi, kerbau. Ya mereka seneng nggak punya sapi, punya kerbau? Seneng? Pasti. Kalau bagi yang biasa hobi beternak atau hobi memelihara hewan, itu sapinya dilus-lus, ya, kerbaunya dilus-lus. Bahkan sampai ada kerbau tuh yang di Indonesia, saya lupa di daerah mana itu, dikeramatkan. Kerbau dikeramatkan, ya nanti diiring gitu ya, ada kan, kerbaunya keluar ya.
Padahal kalau kerbaunya bisa bicara kan nggak akan mau dia kayak gitu. Tapi itulah manusia. Memang fitrahnya senang yang namanya binatang ternak, ya hewan-hewan ternak. Kemudian di sini apa kata Allah? Wal hars. Lars itu ladang, sawah. Petani senang banget kan? Petani loh, yang memang dia profesinya petani. Lebih milih mana? Petani disuruh milih beli mobil atau disuruh punya sawah? Mereka pilih yang mana? Sawah, ya kan? Bagi mbak-mbak yang ngapain punya sawah gitu ya. Tapi bagi petani, sawah itu adalah barang berharga. Kemudian apa kata Allah? Dzalika mata'ul hayatid dunya. Tapi ingat semuanya itu adalah perhiasan dunia yang tidak akan kita bawa mati. Ya, dunia itu berasal dari kata dana. Dana itu artinya adalah rendah. Ya. Jadi dunia itu sesuatu yang rendah, yang remeh-temeh, yang hina. Ada orang itu sudah dikasih dunia, tapi dia nggak senang dengan dunia tersebut. Emang ada ada. Ya, ketahuilah ya akhwat, dunia itu sifatnya semu. Dunia itu sifatnya semu. Kalau kita belum memiliki, kita pengen memiliki. Tapi kalau kita sudah memiliki, Allah kasih kita amanah, pengen punya mobil, Allah kasih mobil. Paling teman-teman ya jangan mobil dulu deh. Teman-teman punya sepeda, pengen punya motor, Allah kasih motor. Senangnya ke motor itu kira-kira selamanya atau hanya sebulan 2 bulan udah itu sudah selesai, ya kan? Apakah cukup dengan motor yang Allah beri? Ternyata tidak. Teman-teman pengen minta lagi apa? Mobil. Setelah dikasih mobil sama Allah, apakah cukup kenikmatan mobil? Tidak. Teman-teman pengen punya apa? Pesawat pribadi. Iya. Dan itulah dunia. Dunia itu sifatnya semu. Ya. Dan ketahuilah bahwa dunia ini sejatinya tidak bisa kita bawa mati. Tidak bisa kita makan sesuai kehendak kita, nggak bisa. Contohnya apa kemarin ya akhwat? Saya cerita di sini. Saya belum pernah cerita sama teman-teman di sini ya. Mungkin ada yang sudah pernah dengar cerita, ya alhamdulillah dengar lagi. Jadi kemarin tuh masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, ni'mah ya Rabb. Kemarin kami ketika berangkat hajian itu kan pakai kuota domestik. Ada, jadi sekarang tuh ada haji kuota domestik. Baru dibuka 2 tahun lah di Indonesia, resmi visa haji. Bedanya apa sama kuota yang ada di Indonesia? Bedanya tendanya lebih dekat dengan jamarat. Jadi kalau tenda Indonesia itu jauh gitu ya warga Indonesia. Tenda visa domestik ini dia lebih dekat. Jadi alhamdulillah ada tenda dan itu dekat dengan jamarat. Kurang lebih 300 sampai 500 meter. Kita buka tenda itu, jamarat itu tempat lempar jumroh. Kita buka tenda tuh tempat lempar jumroh udah kelihatan gitu. Dan itu cukup jalan sebentar, setelah itu sudah. Teman-teman tahu, ketika kami memasuki tenda, ya tenda, dan itu khusus tendanya untuk perempuan semua, nggak ada laki-laki. Laki-laki dipisah tendanya jauh. Lah kalau tenda Indonesia gimana? Tenda Indonesia itu bareng, ya depan laki-laki, belakang perempuan. Itu tendanya. Begitu kalau di Mina. Sini ada yang sudah pernah berhaji? Kemarin pas hajian tendanya campur apa enggak? Enggak, maksudnya laki-laki perempuan atau laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Tapi nyenengan dapatnya laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Alhamdulillah, itu nikmat. Tapi rata-rata Indonesia kan begitu kan? Laki-laki depan, perempuan belakang. Di Arafah begitu juga, pisah. Alhamdulillah, itu nikmat. Allah tuh tahu karena panjenengan menjaga diri di Indonesia tidak bercampur baur dengan laki-laki, Allah kasih hadiah begitu. Makanya teman-teman kalau pengen hajian itu nanti dipisah sama Allah antara laki-laki perempuan, pantaskan diri dulu. Kita jaga diri kita di Indonesia ini, jangan sembarangan bergaul dengan laki-laki yang bukan mahram. Ya. Allah tuh nanti kasih begitu tuh. Ya kan, orang Indonesia kan ada yang campur, ada yang enggak berarti ya. Nah, kalau misalnya terbiasa untuk bercampur baur dengan laki-laki, khawatirnya nanti di sana pun Allah campur satu tenda itu dengan laki-laki. Dan ini tidak bebas, ya. Dan tahu ibu-ibu, teman-teman, ketika kami memasuki tenda itu, yang ada apa? Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Tidak pernah terjadi seumur hidup saya kecuali kejadian di Mina itu. Yang ada itu sepanjang jalan menuju tenda itu kanan kiri itu minuman banyak sekali. Baik itu dari yogurt, sirup, semua ada, kopi, zam-zam juga ada yang memberi itu, zam-zam yang di botol.
Apalagi banyak lah, Masya Allah, mau teh, mau macam-macam semua ada. Dan makanan-makanan tuh ada, semua ada. Dari biskuit sampai pop mie orang Indonesia itu ada juga. Ya. Dan makanan itu melimpah ruah. Dari daging kambing, daging sapi, daging ayam, semua ada. Tapi ternyata saya bisa mengambil pelajaran. Saya bilang begini, ya Allah, Engkau ini sedang menguji hamba. Ya, disediakan semuanya ada Mbak di depan mata. Tapi ternyata ini ujian. Kamu mau ngambil yang baik, yang halal dan baik, atau yang halal tapi nggak baik, gitu kan? Dan tidak semuanya yang ada di depan mata kita itu makanan minuman bisa masuk ke dalam tubuh kita. Dan disinilah arti dari sebuah dunia. Berarti kita itu sebenarnya sejatinya mengambil dunia itu secukupnya. Secukup apa yang bisa kita makan dan apa yang bisa kita minum. Ibu-ibu punya mobil 10 yang dipakai berapa? Ada nggak orang pakai mobil 10 semuanya? Nggak ada. 1 yang dipakai, ya kan? Ibu-ibu punya baju selusin yang dipakai berapa? 1, ya kan? Ibu-ibu punya apa lagi? Tas banyak yang dipakai berapa? Tuh. Ya. Berarti dunia itu sejatinya adalah sesuatu yang hanya kita inginkan dan inginkan tapi belum tentu kita butuhkan. Jadi pelajarannya ya akhwat, jangan terpesona dengan milik orang lain, karena bisa jadi kalau itu Allah beri kepada kita, kita pun kurang mensyukurinya. Disyukuri apa yang Allah telah beri dari dunia dan mencobalah untuk menggunakannya dalam hal-hal kebaikan. Catat ini baik-baik. Jadi orang yang qanaah, orang yang dia qanaah itu bukan berarti, atau zuhud itu bukan berarti orang yang bajunya compang-camping, enggak. Zuhud itu adalah merasa cukup dengan pemberian Allah. Tidak mencari sesuatu yang haram. Tidak melihat apa yang orang lain beri dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup, alhamdulillah. Hidup itu enaknya pas-pasan. Pas pengen umroh ada. Pas pengen nikahkan anak kita ada uangnya. Pas pengen haji ada kesempatan untuk haji misalnya. Pas pengen apa lagi? Punya roda 4 ada. Pas mau menyekolahkan anak ada. Itulah hidup yang paling enak, itu hidup pasan. Ya, jadi dunia ini sifatnya semua ibu-ibu, termasuk diantaranya fitnah harta. Hati-hati ini. Harta itu adalah fitnah yang Allah Azza wa Jalla berikan. Apa sih fitnah itu? Fitnah itu ujian. Fitnah itu ujian. Termasuk diantaranya perempuan. Harta itu fitnahnya ibu-ibu, yang halalnya dihisab, yang haramnya dicatat sebagai dosa. Ya. Jadi harta itu ngeri. Bahkan harta ini akan ditanya dari mana dan apa yang engkau pakai dari harta tersebut. Kemudian fitnah yang selanjutnya adalah fitnah wanita. Ya, di sini kita disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa tidak ada fitnah yang paling besar kecuali perempuan. Jadi wanita ini adalah ujian terbesar bagi kaum laki-laki. Hati-hati loh. Laki-laki itu fitrahnya adalah mata. Maksudnya gini. Laki-laki itu ujiannya adalah wanita. Kenapa? Karena mereka tuh diberikan kelebihan dalam memandang. Paham enggak, teman-teman? Jadi Allah tuh kasih ke mereka tuh visual, mata, lebih banyak mata yang bermain. Wanita fitrahnya yang lebih banyak bermain tuh di lisan. Iya enggak ibu-ibu? Banyak dosa yang dilakukan wanita berasal dari lisan. Banyak dosa yang dilakukan laki-laki berasal dari mata. Makanya kita sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri harus pandai-pandai berdandan di depan suami. Kenapa? Agar suami kita tidak mudah terkena fitnah wanita di luar sana. Ya, saya itu sering ibu-ibu, ayo ibu-ibu dandan yang cantik gitu ya. Ayo ibu-ibu, seorang suami itu ya, laki-laki itu, kalau ibu-ibu hari ini pakai celak, besok hari ini nggak pakai celak, besok pakai celak, mesti suami panggilin semua tuh. Ya, istriku kok tambah cantik gitu ya. Tadinya kemarin matanya sipit, sekarang belok ya. Padahal dia pakai celak ya. Selagi kosmetik itu diperbolehkan, halal boleh.
Us boleh nggak Us? Kalau kita misalnya pakai ya sedikit gincu sedikit Us, ya warna merah muda boleh. Kalau suaminya suka. Kadang ada juga suami yang nggak suka neko-neko. Istriku, udahlah minimalis saja, yang penting mukamu bersih dari kotoran. Ada tuh. Ada juga laki-laki yang sukanya, istriku coba dandan sedikit gitu ya. Pakailah merah-merah gitu ya. Itu boleh, masih boleh ya. Apa tuh namanya merah-merah tuh? Oh, nah itu boleh. Daripada suami kita lihat di luar sana wanita-wanita yang saat ini mudah sekali untuk berdandan. Coba ibu-ibu lihat deh ibu-ibu. Anak SMA zaman sekarang, jangankan SMA, SMP aja. Zaman sekarang perempuan anak SMP, SMA itu kayak anak kuliah. Gincunya tebel. Hah? Pernah lihat? Alisnya dibentuk. Hidungnya dikasih biar mancung. Parfumnya luar biasa wanginya. Ya gimana nggak menjadi fitnah bagi para suami kita? Makanya ayo, kalau ke rumah saatnya kita menyenangkan suami kita yang punya suami. Gimana Us kalau nggak punya suami? Yang nggak punya suami tahan diri. Ya jadilah wanita-wanita yang pandai menjaga diri. Jangan menjadi wanita-wanita yang wal'iyadu billah kerjaannya adalah menjadi fitnah bagi kaum laki-laki. Jangan kita menjadi fitnah bagi kaum laki-laki ya akhwat. Contohnya apa? Agar kita tidak menjadi fitnah bagi kaum laki-laki. Kalau keluar rumah, lihat ya, kita sudah menutup aurat belum? Kalau keluar rumah jangan pakai parfum. Ingat, orang yang pakai parfum dicium oleh laki-laki yang bukan mahramnya, maka dia tidak akan mendapatkan bau dari surga. Ya. Kemudian ingat, kakinya dilihat, kaki juga aurat. Ada loh. Laki-laki yang godul basor, giliran sudah godul basor ada perempuan yang kakinya nggak pakai kaos kaki. Ih, kakinya putih banget, gitu kan. Padahal Imam Syafi'i saja, kita kan semua insya Allah pengikut madhab Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i itu berkata bahwa wanita itu semuanya aurat, kecuali apa? Muka dan telapak tangan. Berarti kaki juga aurat. Dan kalau pakai kaos kaki, tolong jangan pakai warna kulit. Apalagi pakai stocking. Oh, itu masih mirip-mirip dengan kaki kita warnanya. Ya. Jadi hati-hati, kaki ini juga aurat. Ya. Kemudian agar kita tidak mudah ya untuk menjadi fitnah kaum laki-laki, di antaranya ketika kita bepergian jauh maka kita ditemani oleh mahram kita. Kenapa? Karena kalau kita ada mahramnya, maka laki-laki yang akan menggoda kita tentunya mereka segan. Ya enggak? Beda kalau kitanya sendirian. Agar kita tidak menjadi fitnah bagi kaum laki-laki ketika keluar rumah baca doa dulu. Nah ini penting nih. Kenapa? Karena kalau kita sudah baca doa artinya kita berada dalam jaminan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Agar kita tidak menjadi fitnah bagi kaum laki-laki, kalau bicara tolong jangan pandang wajahnya. Emang bisa Us? Bisa. Coba deh ibu-ibu, dicoba. Jadi gimana Us? Kita kan gak bisa di Indonesia ini, gimana ya, gak bisa 100% gak interaksi dengan laki-laki. Iya kan Bu? Orang kita kalau mau ngapain kan ketemu tuh sama laki-laki. Ya. Maka caranya apa? Caranya kita gak melototin laki-lakinya. Kita arahkan pandangan kita ke lain. Kalau kita laki-laki di sini, kita alihkan ke kanan atau ke kiri. Ya, ke lain tempat. Ya. Biar tidak jadi fitnah kaum laki-laki. Dan laki-laki yang baik, laki-laki yang soleh pun akan begitu. Gak langsung memandang wajah kaum wanita. Ya. Walaupun teman-teman sudah bernikob, itu kadang ada loh laki-laki yang terpesona dengan matanya orang bernikob. Iya, dia sudah bayangin tuh, matanya aja cantiknya luar biasa, gitu ya. Gimana mukanya? Pas dibuka, tralala, gitu ya. Ternyata tidak sesuai dengan matanya. Nggak bisa ketebak orang bernikob. Ya matanya bagus belum tentu, mukanya juga bagus. Nah, makanya apa ya, Masya Allah ya, ini ya Allah, kalau bisa kita menghindar dari laki-laki itu lebih baik. Saya tuh salut ya, di Yaman itu teman-teman, interaksi perempuan dengan laki-laki itu sangat jarang. Kenapa? Karena yang banyak keluar tuh kaum laki-laki. Ke pasar yang dagang laki-laki, yang beli siapa? Laki-laki juga. Di warung-warung yang jualan laki-laki. Perempuannya di mana? Di rumah, didik anaknya. Belajar pun dia belajar dengan jalan yang terpisah dengan kaum laki-laki. Jadi nggak langsung papasan gitu lah. Kan kalau kita di Indonesia kan sering papasan ya Bu.
Dan hati-hati ya akhwat, saya sering sekali bilang, ya akhwat, ghaddul basar. Apa itu ghaddul basar? Tundukkan pandangan kita. Kalau kita keluar rumah, tundukkan pandangan kita. Kenapa? Sekalinya kita mengumbar pandangan kita, maka Allah Azza wa Jalla akan menitikkan noda hitam di dalam hati kita. Bisa jadi teman-teman yang awalnya mengatakan bahwa suamiku adalah yang terganteng di dunia ini, ya. Kemudian teman-teman keluar rumah, lihat ada suami tetangganya ternyata lebih ganteng, ya. Teman-teman biasa ngefans dengan artis Korea, ternyata tetangganya suaminya kayak Korea, gitu ya. Pas dilihat kok ganteng sekali ya. Pulang ke rumah yang tadinya awalnya suaminya paling ganteng, ternyata suamiku kok beda banget sama yang tadi saya lihat, gitu ya. Yang satu white, yang satu black sweet, gitu ya. Yang satu hidungnya ke atas, yang satu hidungnya pas-pasan, gitu ya. Itu akan menjadikan akhirnya kita tidak cinta lagi kepada suami kita. Subhanallah. Dan itu adalah bagian dari akibat dosa ya akhwat. Jadi hati-hati nih. Perempuan juga harus pandai menjaga mata. Terutama laki-laki. Dia juga harus lebih pandai menjaga mata. Ya. Karena semuanya akan ada ujiannya masing-masing. Dan ibu-ibu tahu, saya mendengar kabar ini insya Allah tidak hoax, ini kabar terkini, data resmi dari ibu-ibu pengajian. Di saya tuh ngisi kajian di luar kota. Sebelum ngisi kajian tuh saya ditoel-toel sama panitia kajian. Ustadzah. Biasa kan nitip pesen. Ya ada apa mbak? Nanti tolong nanti di sepil bahwa kita itu sebagai perempuan nggak boleh selingkuh, gitu ya. Nggak boleh selingkuh. Walaupun suami kita tidak ada di tempat kita, gitu. Jadi ceritanya di daerah itu banyak laki-lakinya itu bekerja di luar kota, ya. Dan si ibu-ibunya perempuannya itu ada di situ di desanya, ya. Yang ada katanya terjadi banyak perselingkuhan. Astagfirullah, ya. Ini hari dimana sekarang itu ibu-ibu nih ya. Sekarang itu zaman sudah terbolak-balik. Kalau dulu laki-laki yang agresif ya kepada para wanita, kalau sekarang wanita yang agresif kepada para laki-laki. Mau bukti? Yang sekolah di sekolah negeri, saya punya wali murid di satu itu, yang anaknya sekolah di sekolah negeri, artinya sekolah dicampur, itu katanya anaknya laki-laki ditembak sama 6 wanita. Bukan ditembak dor, bukan. Diminta untuk jadi kekasihnya. 6. Lihat. Satu laki-laki bukan lagi 4 wanita loh. Berapa? 6. Lihat, ini menunjukkan bahwa wanita zaman sekarang lebih agresif kepada laki-laki. Ya bagaimana laki-laki tidak terfitnah dengan perempuan yang jenisnya macam-macam itu? Ya. Tidak ada jalan keluar ya akhwat kecuali kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi fitnah bagi kaum laki-laki dan kita menjadi orang yang pandai menjaga diri. Kenapa? Saya katakan kenapa kita harus pandai menjaga diri? Karena besok di hari di mana pintu surga dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wanita yang pandai menjaga diri, wanita yang dia menjaga salat 5 waktunya, wanita yang dia menjaga saum Ramadannya, wanita yang mentaati suaminya, maka dia bisa masuk surga dari pintu manapun yang dia kehendaki. Hadisnya sudah hafal belum? Apa kata Rasulullah? Idza salatil mar'atu khamsaha wa shaumat syahraha wa hafizat farjaha wa ta'at zawjaha, ya, wa qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti. Yaitu Allah yang akan berkata kepada wanita-wanita yang pandai menjaga diri. Jadi kita ayo bareng-bareng teman-teman menjadi wanita-wanita yang salihah, menjadi wanita-wanita yang pandai menjaga diri, jangan menjajakan ya sembarangan, karena tentunya zaman sekarang adalah zaman yang sudah terbolak-balik dan hanya wanita yang salihah yang akan Allah ridhai, hanya wanita yang salihah yang akan menjadi sebaik-baik perhiasan dunia, dan hanya wanita salihah yang akan memasuki surganya Allah dari pintu manapun yang ia kehendaki. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya wanita-wanita salihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita anak-anak yang salih dan salihah. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan suami-suami kita suami yang salih. Kenapa saya doakan suami-suami kaum muslimin? Ya, suami-suami muslimah itu orang-orang yang salih, karena biasanya kalau suaminya salih, maka dia akan bisa membimbing istrinya menjadi wanita salihah.
Kalau suaminya belum salih, bagaimana dia membimbing istrinya menjadi salihah. Dan bagi teman-teman yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala saat ini dengan memiliki suami yang belum salih, mintalah kepada Allah. Minta kepada Allah. Jadi saya tuh kadang suka sedih ya kalau dapat curhatan ibu-ibu, "Ustazah gimana ya, suamiku tuh begini. Salat aja belum mau ke masjid, masih bermuamalah dengan riba, macam-macam tuh." Bahkan terakhir saya dengar kabar itu menyedihkan ya. Seorang laki-laki ummahat cerita kepada saya suaminya selingkuh dengan teman kantor. Ya, awalnya kenapa? Awalnya karena wanita ini sering mengajak suaminya makan siang. Ya, iya. Itu besarnya fitnah wanita sampai sedemikian rupa loh. Padahal suaminya si wanita ini saleh awalnya. Tapi karena dia terus digoda oleh wanita atau teman kantornya, maka akhirnya lambat laun ia pun tergoda. Ibu-ibu tahu kisah seorang abid yang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas sebuah gunung, Ummu Hanifah. Jadi sebuah dataran tinggi, dia bikin rumah untuk tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan suatu hari, ini kisahnya nyata, suatu hari ada para pemuda yang punya saudara perempuan, ya. Saudara perempuan ini ingin dititipkan kepada siapa? Mereka bingung. Karena pemuda-pemuda ini akan keluar kota, ya. Maka disepakatilah oleh kakak beradik ini, ayo adik kita yang perempuan kita titipkan kepada seorang abid, seorang yang ahli ibadah. Ya, abid itu seorang ahli ibadah. Awalnya abid ini awalnya ya akhwat, beliau sangat menjaga jarak dengan wanita ini. Wanita ini diberikan tempat yang lumayan jauh dari tempat tinggalnya abid. Ya, lambat laun setan pun mulai membisikkan was-wasnya, membisikkan godaannya kepada abid atau orang yang ahli ibadah ini. Setan berkata, ya alangkah tidak baiknya kamu dititipi seorang wanita tapi tidak diberikan makan. Ya. Maka mulailah si abid ini mengantarkan makanan kepada wanita ini. Ya. Pertama diantarkan makanan nggak sampai ke dalam, di luar sana, ya kan? Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya lambat laun karena seringnya mereka berinteraksi walaupun belum berjumpa tapi sering berinteraksi, lambat laun akhirnya terjadilah perzinahan. Pernah dengar kisah ini nggak? Perzinahan, abid ini zina dengan wanita ini dan melahirkan seorang bayi. Kemudian para pemuda itu sudah mau datang gitu ya. Dan abid ini takut kalau dituduh macam-macam, akhirnya bayi ini dibunuh. Ya, lihat dosanya mulai bertambah dan bertambah. Dan itulah syaitan. Ya, fitnah wanita itu begitu dahsyat. Sedahsyat wanita di zaman Nabi Yusuf alaihissalam, yang begitu gencarnya menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Siapa namanya? Zulaikha. Ya, fitnah wanita begitu besar. Jadi zaman sekarang itu bukan hanya wanita ya yang terfitnah dengan kaum laki-laki, tapi tentunya banyak sekali fitnah wanita yang sekarang mengajak laki-laki untuk menjadi orang-orang yang tidak takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita berbicara kepada para wanita, maka saya ajak, ayo bismillah para wanita, bertakwalah kepada Allah, jaga diri, jangan sampai kita menjadi fitnah bagi kaum laki-laki. Ya, kita sudah menjadi fitnah bagi kaum laki-laki, jangan ditambah-tambahin lagi. Sudah cukup. Ya. Cukup para bapak-bapak ya memandang para wanita itu tidak menjadi semakin terfitnah. Ya, caranya tadi sudah saya beri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya ya akhwat. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga suami kita dari para wanita-wanita yang tidak baik. Hati-hati. Jaga diri kita masing-masing. Jangan pernah lengah. Jangan pernah mengatakan suamiku sudah salih. Bisa jadi kalau fitnah wanita itu datang, maka ada banyak laki-laki salih yang akhirnya terjerembab dalam dosa maksiat disebabkan karena wanita. Wallahu ta'ala alam. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Barakallahu fiikunna jami'an. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.